Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, mahasiswa profesional dari Tikas Muhammadiyah Palembang. Di sini Puspita akan menjelaskan tentang laporan kasus, yaitu asuhan keperawatan pada Nyonya I dengan postpartum hemoragik di ruang IGD RSX. Pasien masuk pada tanggal 4 bulan 7 2020 dan dilakukan pengkajian tanggal 4 bulan 7 2020. Nama adalah Nyonya I, usia 33 tahun, jenis kelamin perempuan, dan diagnosa medisnya itu adalah postpartum hemoragik. Warna triase adalah merah. Keluhan utama pasien masuk rumah sakit yaitu adalah pasien dirujuk ke rumah sakit dengan pos persalinan hari pertama dengan komplikasi perdarahan dan dicurigai terjadinya shock hipovolemik. Riwayat penyakit sekarang yaitu adalah dari hasil pengkajian fisik didapatkan tanda-tanda vital nadi 124 kali per menit, tekanan darah 100 per 60, RR 30 kali per menit, suhu 37 kali 37,1. Respirasi yaitu adalah terdengar suara ronci pada seluruh lapangan paru dan crackless menggunakan simple max 6 liter. Kardiovaskulernya itu adalah bunyi jantung S1 dan S2 terdengar. Neurologisnya itu adalah GCS-nya E-nya 2, M-nya 4, V-nya 4. Lebar pupil dan 3 cm bilateral. Lalu eksternalnya itu adalah akral dingin, terlihat cyanosis, pitting dema derajat 4, terpasang infus di ekstremitas atas kanan 100 cc per jam. Lalu di RW-nya itu adalah jalan nafas paten, obstruksinya lidah, suara nafas normal, dan masalah keperawatannya itu adalah tidak ada masalah keperawatan. Di breathing itu adalah gerakan dada simetris, irama nafasnya itu tachypnea, bunyi nafas itu ronci, pola nafas tidak teratur, retraksi dada tidak ada, penggunaan otot dada juga tidak ada, cuping hidung tidak ada, sesak nafas ada, RR-nya 30 kali per menit. Keluhan lainnya itu adalah terdengar ronci pada seluruh lapang paru dan crackless menggunakan simple max 6 liter per menit. Masalah keperawatannya itu adalah ketidakefektifan pola nafas. Di circulation, yaitu adalah akralnya dingin, pucat tidak ada, cyanosis ada, CRT itu kurang dari 2 detik, frekuensi nadinya 124 kali per menit, nadi teraba, iramanya tidak teratur, kekuatannya kuat, suhu 37,1, turgor kulit normal, perdarahan iya. Masalah keperawatannya itu adalah resiko shock dan kekurangan volume cairan. Di sini terdapat 3 diagnosa. Yang pertama adalah ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan hiperventilasi. Yang kedua resiko shock. Yang ketiga adalah kekurangan volume cairan berhubungan dengan asupan cairan yang kurang. Di ketidakefektifan pola nafas ini ditandai dengan klien mengalami mengalami pos persalinan dengan komplikasi perdarahan. DO-nya yaitu adalah menggunakan simple max 6 liter per menit, cyanosis, RR 30 kali per menit, TD 100 per 60, nadi ada 120 kali per menit, temperatur 37,1. Tindakan keperawatan yang dilakukan yaitu adalah membersihkan mulut, hidung, sekret trakea dengan cepat atau tepat, pertahankan kepatenan jalan nafas, siapkan peralatan oksigen dan berikan melalui humidifier, monitor dan adanya kecemasan oksigenasi dan observasi adanya tanda-tanda hipovolemik. Resiko shock itu ditandai dengan klien mengalami pos persalinan dengan komplikasi perdarahan dan dicurigai terjadinya shock hipovolemik. DO-nya itu adalah klien mengalami perdarahan, akral dingin, cyanosis, RR 30, nadi 124, TD 100 per 60, temperatur ada 37,1. Tindakan keperawatan yang dilakukan itu adalah monitor tanda-tanda vital pasien, berikan cairan dengan tepat,
Berikan terapi IV yang ditentukan, monitor status dehidrasi dan kolaborasi dengan tim pemberian obat. Yang terakhir adalah kekurangan volume cairan berhubungan dengan asupan cairan yang kurang, ditandai dengan klien mengalami postpartum persalinan dengan komplikasi perdarahan yang hebat. DO-nya itu adalah klien mengalami perdarahan, terpasang infus di ekstremitas atas kanan 100 cc per jam, akra dingin, RR-nya 30, TD-nya 100/60, nadinya 124, temperaturnya 37,1. Tindakan keperawatan dilakukan adalah monitor tanda-tanda vital, berikan cairan dengan tepat, berikan terapi IV yang ditentukan, monitor status dehidrasi dan kolaborasi dengan tim pemberian obat. Lalu evaluasi dari tindakan yang kita lakukan tadi. Yang pertama yaitu adalah evaluasi dari tindakan ketidakefektifan pola nafas. O-nya itu adalah pemberian oksigen dengan simple max menurut Nilut Sukyatin 2010 merupakan pemberian oksigen yang diindikasi pada pasien dengan dadah, pasien sakit kepala, dan lain-lain. Yang A-nya itu adalah masalah teratasi sebagian, yang P-nya itu adalah intervensi dilanjutkan seperti membersihkan mulut, hidung, sekret trakea, pertahankan kepatenan jalan nafas, siapkan peralatan oksigen melalui humidifier, dan monitor adanya kecemasan oksigenasi dan kolaborasi tim dengan pemberian obat. Lalu evaluasi dari resiko shock itu adalah O-nya, pemberian obat dopamin merupakan obat yang dapat meningkatkan kekuatan pompa jantung dan aliran darah menuju ginjal, yang biasanya digunakan untuk mengobati kondisi yang timbul pada saat mengalami shock. A-nya itu adalah masalah teratasi sebagian, P-nya adalah intervensi dilanjutkan seperti monitor tanda-tanda vital, pemberian cairan, memberi terapi IV sesuai dengan ketentuan, monitor status dehidrasi, dan kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian obat. Untuk evaluasi kekurangan volume cairan, yaitu S-nya adalah pemberian cairan RL pada semua kasus ketika kardiak preolot berkurang karena berkurangnya volume intravena, adanya obstruksi. Mekanisme kerjanya dengan mengganti cairan yang hilang karena imbles elektrolit atau volume shift. A-nya itu adalah masalah teratasi, P-nya itu intervensi dilanjutkan seperti tanda-tanda vital, monitor tanda-tanda vital, memberikan cairan yang tepat, memberikan IV yang telah ditentukan, monitor dehidrasi, dan kolaborasi tim dalam pemberian obat. Mungkin hanya itu saja yang dapat Puspita sampaikan terkait laporan kasus postpartum hemoragik. Apabila ada kata-kata yang salah, Puspita mohon maaf. Kepada Allah Puspita mohon ampun. Puspita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.